ya, fungsi kontinu. Jadi kalau kemarin sudah kita bicarakan tentang ini, tentang apa? Limit ya, limit ya. Jadi kalau limit itu beda dengan nilai fungsi. Ya. Nilai fungsi itu tidak bisa diapa-apakan, jadi langsung dimasukkan ke fungsinya. Sedangkan kalau limit itu boleh diuraikan sehingga menghasilkan sesuatu. Kalau ada limitnya, kalau ada. Ya, kalau nggak ada, jadi ya dia tidak punya limit. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ini PPT-nya belum ada, jadi saya pakai ini aja whiteboard ya untuk menjelaskan. Kalau di bukumu sudah jelas ya apa yang dinamakan dengan fungsi yang kontinu itu. Nah, kontinennya membahas tentang fungsi yang kontinu ya. Jadi didefinisikan di definisi 541 itu ya, kamu lihat di bukumu ya. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di x sama dengan c apabila, tak bacakan dulu ya. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di x sama dengan c apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Ada 3 syarat ya. Yang pertama adalah fc terdefinisi. Lalu yang kedua adalah limit x mendekati c fx ada. Dan yang ketiga adalah limit x mendekati c fx sama dengan fc. Ya, jadi itu ya. Seperti itu. Ini ya. Jadi suatu fungsi fx fx dikatakan kontinu di sama dengan c jika memenuhi ini. Yang pertama adalah syarat yang pertama itu tadi. Syarat yang pertama adalah bahwa fc terdefinisi. Ya. Maksudnya terdefinisi itu ada. Ya. fc ini adalah terdefinisi. Berarti kalau terdefinisi itu ada. Ya. Terdefinisi. Ya. Jadi artinya itu ada. Ya. Lalu syarat yang kedua adalah ya, ini adalah limit x mendekati fc ada. Limit, nilai limitnya ada. Limit ya, untuk x mendekati c. Ini ya. Itu adalah ada. Ya. Lalu yang ketiga adalah limitnya ada, fc-nya ada, ya, dan itu harus sama. Ya. Yang ketiga adalah bahwa limitnya, limit untuk x mendekati c. Sebenarnya dari syarat ketiga itu sudah cukup ya. Fx ini sama dengan fc. Nah ini ya syarat dari satu fungsi yang kontinu. Ya.
Fc-nya terdefinisi atau ada, ya. Lalu limit X mendekati Fx ada, dan limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc. Misalnya yang ini, saya gambar aja sini. Jadi kalau misalnya saya punya ini, fungsi seperti ini, secara umum ya. Ini adalah sumbu X ya. Ini sumbu Y. Kita punya fungsi yang ini. Ya. Ini adalah titik 0. Ya. Ini adalah, kalau kita garis kuning ya, kita garis kuning itu ini, yang lurus. Nggak kelihatan ya. Maksudnya kalau saya gambar garis kuning ini, garis yang ini ya, garis yang putus-putus ya. Katanya adalah, saya sebut angka aja, ini adalah 3. Di sini dan di sini ini hanya ilustrasi ya. Ini adalah nah ya. Jadi nah ini seperti ini ya. Ini terbuka ya, ini ya terbuka ya. Terus pertanyaannya adalah apakah ini apa? Ini fx-nya di sini ya. Nyambung ya, ini putus. Jadi ini adalah fx-nya ya. Fx-nya itu adalah ini. Ya, termasuk ini ya, termasuk itu. Nah, pertanyaan adalah apakah ini ya? Apakah fungsi ini ya itu continue? Apakah dia continue? Di X sama dengan 3. Ya. Karena di 3 ini kan meloncat ini ya, ada loncatan fungsinya. Kalau selain 3, ini saya kira continue ya. Jadi kalau misalnya -1, -2, -3 itu di sini. Nah, ini ya. Ini juga gitu ya. Nah, kita lihat ya. Untuk supaya efek continue ya, dia harus memenuhi 3 ini. Nah, kita selidiki 3 ini. Ya. Harus dituliskan seperti itu. Sehingga kalau seperti ini berarti kan yang kita lihat adalah apa FC-nya itu, F3-nya ya. Yang pertama adalah F3. Karena apa yang diselidiki adalah 3. Itu sama dengan F3 di sini ya. Dia berada di bawah. Ya. Di bawah sini ya, sama dengan 2. Lalu yang kedua, limitnya ada enggak limitnya itu? Kalau ada sama enggak dengan F3? Kita lihat ya. Ini kan ada, kalau seperti ini harus ditinjau
dari kiri kanan ya. Jadi kita lihat ya di garis itu ya, bahwa limit untuk X mendekati 3 min ya, 3 kurang dikit ya, Fx itu berada di kurang dari 3 ya. Jadi kurang dari 3 kan di sini ya, sebelah kiri ya. Itu dia naik, nggak nyenggol ini tapi di atas ya, sama dengan 5. Paham ya? Jadi 3 kurang berarti kan 3 kurang dikit ya. Dia sebelah kiri nih. Sampai di sini ya. Ini kan pas di 3 ini ya. Lalu yang kedua adalah terus ini 3 plus ya. Limit untuk X mendekati 3 plus 3 lebih dikit 3,001 Fx. Ini nilainya adalah, kita lihat ya, kalau 3 plus lebih dikit dia berada di sini sama dengan 2. Dan ini tidak sama ya. Sehingga dikatakan bahwa limitnya tidak ada ini ya. Berarti dikatakan bahwa ini ya, limit untuk X mendekati 3 ini tidak ada ya. Jadi dikatakan bahwa ini ya, bahwa limit karena nggak sama ya, untuk X mendekati 3 itu tidak ada, dia tidak punya limit ya, di X sama dengan 3. Nah sehingga syarat yang ketiga ya, ini nggak dipenuhi ya, gitu. Jadi ini kok dicawang ini, syarat ketiga itu tidak dipenuhi. Ini sudah tidak ada ya. Syarat kedua sudah nggak ada. Berarti kan tidak kontinu itu ya. Ya. Ini kan tidak ada ya. Tidak punya limit ya. Jadi yang ketiga pasti tidak dipenuhi ya. Yang ketiga pasti tidak dipenuhi. Itu. Ya. Karena fx-nya tidak ada. Limitnya tidak ada. Ya. Kalau ada harus sama ya. Kalau ada harus sama. Jadi seperti itu ya. Sehingga ini sudah gagal di sini ya. Sudah gagal di sini, tidak usah diselidiki ini ya. Sudah gagal kan berarti ini kan gagal ya. Jadi ini tidak dipenuhi ya. Jadi tidak kontinu. Kesimpulannya adalah ini apa? Bahwa itu tidak kontinu ya, tidak kontinu di X sama dengan 3. Diperhatikan ya, X sama dengan 3. Bukan yang lain ya. Dari gambar kelihatan ya, tidak kontinu. Selain 3 kontinu dia ya. Selain 3 dia kontinu. Karena dia ada ya, limitnya ada. Dipahami ya. Coba sekarang kalau ini saya geser. Kalau fungsinya itu adalah, bisa nggak digeser? Nah, sampai dia seperti ini. Ya. Maka kalau kita selidiki ya ini ya, maka fungsinya adalah dilihat ya, F3-nya adalah sama dengan 5 ya. Apakah F kontinu D sama dengan 3? Nggak ada loncatan ya. Secara geometri kalau fungsi itu enggak meloncat itu pasti dia kontinu ya.
Jadi kalau kita lihat ya, untuk kondisi yang ini, F3-nya adalah 5. Ya. Ini adalah 5. Ini kalau ditinjau seperti ini, limit mendekati 3 plus dan 3 min sama. Ya. Meskipun seperti itu kalau nggak usah ditinjau ini. Ya. Ini adalah sama dengan 5. Ya. Jadi limitnya adalah ada. Ya. Datanya jadi sama dengan 5. Sehingga yang kedua adalah itu. Jadi kalau ini berarti dia kontinu ya. Kita lihat ya. Untuk kondisi yang ketiga adalah syarat yang ketiga dipenuhi ya. Syarat yang ketiga itu bahwa ini ya. Ini tidak dicoret, ini dipenuhi semuanya ya. Yang sama dengan 5 ya. Itu sama dengan F3. Jadi dia kontinu ya. Karena ketika syarat dipenuhi, makanya adalah kontinu ya. Dia kontinu. Yang lain juga kontinu tadi ya. Di X yang lain juga kontinu. Itu ya ilustrasi dari fungsi yang discontinue dan continue. Kalau diilustrasikan seperti itu. Pokoknya limitnya ada dan sama, maka dia adalah continue. Kita lihat ya di contoh 542 itu ada dua fungsi yang mirip sebenarnya ya, yang mirip gitu. Jadi kalau ya, di contoh 542 ya di buku kamu ya, itu ada dua fungsi yang jelaskan kekontinuan di X sama dengan 1 untuk fungsi-fungsi berikut ini. Ya. Jadi ada jelaskan kekontinuan di X sama dengan 1. Oh, itu harusnya X sama dengan 2 ya, karena yang jadi masalah kan sama dengan 2. Di fungsi yang fx sama dengan X kuadrat min 4 min 2. Ya. Lalu yang kedua, gx sama dengan itu. Dan yang ketiga adalah seperti itu. Ya. Jadi ada 3 fungsi itu ya. Itu adalah, itu perintahnya gini, ini kita omongkan aja. Ini adalah gini. Yang pertama adalah
Fx sama dengan ini. Fx sama dengan X kuadrat min 4, X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Ya. X min 2. Lalu yang kedua adalah, fungsi yang kedua adalah ini. Didefinisikan 2. Nah, ini definisikan dengan 2 fungsi bersusun ya. Sama dengan ini ya. X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Ini untuk X tidak sama dengan 2. X tidak sama dengan 2. Lalu yang kedua adalah sama dengan 2. Ya. X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2. Dan fungsi yang ketiga adalah Hx sama dengan ini. FGH. Sama dengan G tapi beda. X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Ya. X kuadrat min 4 dibagi dengan X min 2. Ini berlaku untuk X tidak sama dengan 2. Ya. Dan satunya adalah 4. 4 untuk X sama dengan 2. Nah, ini ada 3 fungsi ini. Ya. Kita akan lidiki apakah dia kontinu D sama dengan 2. Yang jelas adalah yang pertama itu, ya, saya tunjukin ya, ini yang pertama, ini yang kedua, maksudnya fungsinya ya, bukan penyelidikannya itu. Ini yang ketiga. Jelasnya adalah yang pertama ini ya, Fx sama dengan itu, ya, karena jelaskan kekontinuan sama dengan 2. Jelas ini karena pada saat X sama dengan 2, ini F2-nya kan tidak ada ya. F2-nya kan, F2 itu kenapa nggak ada? Karena dibagi dengan 0 itu ya. Itu. Jadi hasilnya adalah, kalau dimasukkan dengan 2, 4 dikurangi 4, 0. 2 dikurangi 2, 0. Ya. Jadi 0 per 0. Ya. Ini adalah tidak terdefinisi. Ya. Jadi kan keterangannya adalah ya, ini adalah jadi dari syarat yang pertama sudah kelihatan bahwa berarti kan artinya ini bahwa kalau disimpulkan ya, simpulkan dengan pernyataan itu adalah dari syarat yang pertama kan sudah gagal ini ya, dari syarat yang pertama ini. FC harus terdefinisi. Nah, itu sudah berarti dia sudah tidak kontinu. Ya, jadi dari sini maka ini bisa kamu simpulkan bahwa ini adalah ya, karena syarat pertama sudah nggak dipenuhi ya. Ini berarti tidak ya. Nol per nol itu kan tidak terdefinisi ya. Lalu fungsi yang kedua, coba kita tinjau fungsi yang kedua. Ya. Pakai warna hijau. Fungsi yang kedua.
berapa nilai G-nya ini ya, berapa nilai G2. Kan ini kan di X sama dengan 2 yang jadi problem ya. Jadi G2 ini berapa? Ini sama dengan berapa? Kan di sini ya, di bawah ya, sama dengan 2. Ya. Oh, ini terdefinisi ya. Jadi syarat yang pertama dipenuhi ya. Ini dipenuhi ya, terdefinisi. Terus limitnya ada enggak? Nah, kita lihat limitnya ada enggak. Kita lihat ya di sini. Syarat yang kedua adalah limit ya, G mendekati 2 ya. Limit untuk X mendekati 2. X mendekati 2. Kalau misalnya ini ada Gx ya, maka dia adalah kontinu. Nah, kamu lihat ya, pada saat ini Gx-nya itu X mendekati 2, itu kan tidak di sini ya, tidak di sini. Tapi berada di sini. Kiri kanan kan sama ya, berada di sini. Tidak sama dengan 2 kan, 2 plus dan 2 min. Ya. Dia berada di sini. X mendekati 2 ya, bisa disamakan dengan 2 ya. Nah, ini bisa coba kita lihat ya, X kuadrat min 4 bagi dengan X min 2 itu kan bisa teruraikan ya. Coba saya uraikan dengan sini ya. Di sini aja. Jadi kalau saya uraikan ya, kan sama fungsinya itu ya. Jadi X kuadrat min 4 itu kalau dibagi dengan X min 2, ini hasilnya adalah sama dengan berapa ini? X plus 2 kali X min 2. Ya. Ini semua dibagi dengan X min 2. Ya, jadi hasilnya adalah X plus 2. Ini berlaku untuk X tidak sama dengan 2. Iya. Coba banter-banter. Ya, gitu ya. Nah, berarti kalau ini limit X mendekati 2 Gx ya. Ya. Kan berada di sini ya. Bukan di bawah ya, tapi di atas ini. X mendekati 2 kan X tidak sama dengan 2. Ya. Nah, ini boleh diuraikan ya. Tapi kalau pas di 2 itu karena sudah ada di nilainya gitu ya. Berarti X sama dengan dinyatakan dengan ini. Berarti ini sama dengan masukkan 2 di sini. Sama dengan 4. Nah, tidak sama ini ya, tidak sama. Ya, jadi ini kan tidak sama itu ya. Ya, otomatis ini tidak kontinu ya. Tidak sama. Jadi dia tidak kontinu ya. Tidak kontinu D sama dengan 2. Ya. Sehingga ini adalah istilahnya tidak kontinu adalah discontinue ya. Ya. Atau kalau diistilahkannya adalah ini discontinue ya. Ada disnya itu. Ya, gitu ya. Di mana? Di X sama dengan 2 ya.
Selain 2 dia kontinu. Jadi itu yang G ya. Nah, sekarang yang H gitu. Yang H ini. Bisa dijawab nggak ya? Ya ini. Ini kontinu ya. Kita lihat ya, H2 sama dengan 4. Ya ini sudah. H2 sama dengan 4. Jadi kalau kita lihat ya, untuk H ini, ya, untuk yang fungsi yang ketiga, ya, kita lihat bahwa H2 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena sudah didefinisikan seperti ini bahwa di ini ya, apa di sini ya, X sama dengan 2 itu adalah 4. Ya. Sedangkan limitnya berada di sini ya, gitu. Sama dengan G. Sama dengan G, ini di sini H2-nya, limitnya berada di sini. Ya, gitu. Ini bisa kita uraikan ya. Sehingga limit ya, limit untuk X mendekati 2 itu juga sama dengan 4 tadi sudah kita hitung kan. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa 2 sama dengan ini ya. Yang ketiga adalah 2. Ya. Sama dengan limitnya, jadi dia kontinu. Limit untuk X mendekati 2. Ya, sama dengan 4. Jadi kontinu ya. Ini kontinu. Di X sama dengan 4. Oke, seperti itu ya. Ilustrasinya gini. Ilustrasinya adalah kalau kita menggambar ini ya. Kita menggambar ini. Itu kan berarti sama dengan menggambar ini. Kecuali D sama dengan min 2. D sama dengan 2. Jadi garis ini ya, garis X plus 2. X plus 2 itu kan, jadi kalau seperti itu berarti kan itu ada hubungannya dengan garis ini ya. Y sama dengan X ditambah 2. Kecuali di titik-titik 2-nya itu. Sehingga kalau digambar itu ya, coba ini saya ilustrasikan supaya kelihatan jelas. Kenapa kontinu dan kenapa enggak. Kita gambar dulu garis itu. Y sama dengan X sama dengan 2. Itu kan yang jelas kalau di sini X tidak boleh sama dengan 2. Ya. Jadi di X sama dengan 2 itu fungsinya adalah terbuka. Ya. Istilahnya bolong gitu ya. Terbuka atau bolong. Jadi kalau kita lihat di Y sama dengan apa mau X plus 2 ya. Y sama dengan X plus 2 itu gambarnya adalah kecuali X sama dengan 2. X tidak boleh sama dengan 2. Jadi kalau kita gambar itu, ini posisinya adalah
Kalau ini Y-nya 0, X-nya min 2. Berada di sini. Dan kalau X-nya 0, Y-nya 2. Ya, berada di sini ya. Jadi kalau ini digambar, tarik garis dari sini. Ini 0, ini min 2 ya. Ini adalah gitu. Terus di sini, ini tidak ada, di sini tidak ada. Nah ya, yes. Ini berapa mau? 2 ya. Sabar ya, gambarnya soalnya itu. Waduh, merah. Enggak gede. Ini garis merah ini garis titik-titik ya. Jadi ini itu ya. Jadi pada saat 2 itu belum. Terus ini nyambung ya, nyambung. Jadi itu adalah dan nah ini ya. Ini adalah apa? Fungsi ini. F ini ya. Ini adalah fungsi F itu. Jadi fungsi ini tak tuliskan fungsi F itu aja. Jadi ini adalah ilustrasi dari fungsi F ya. Fx ya. Itu sama dengan apa tadi ya? Tulis Fx aja ya. Tulis angel. Ya. Di X sama dengan 2 enggak ada, ini kosong. Jadi D sama dengan 2 itu ini enggak ada itu. Tidak terdefinisi karena seperti ini. Ya. Nah ini yang kuning ini ya. X sama dengan 2 enggak boleh ini. Ya, itu. Fungsi F-nya itu. Pokoknya
ini tidak ada itu, tanpa keterangan ya, tanpa keterangan bahwa itu tidak sama dengan 2, tidak diperbolehkan. Ya. Artinya tidak didefinisikan. Jadi gambarnya ini adalah terbuka ya. Ini berada di mana nggak tahu ya, nggak tahu. Ya, gitu. Nah coba sekarang fungsi yang kedua, ini adalah fungsi yang kedua itu adalah nanti mau yang kedua ini Gx ya. Fungsi yang kedua adalah beli ya. Sementara beli dulu. Sama dengan fx ya. Untuk x sudah sama dengan 2, jadi persis ya. Persis ya. Dan sama dengan 2 untuk x sama dengan 2. Jadi pada saat Gx itu adalah sama dengan 2 ya. Untuk x sama dengan 2. Jadi ini dituliskan di sini. Jadi sama dengan 2 itu kita gambarnya yang hitam aja ya. 2 itu berarti gambar lingkaran. Nah ini ya. Jadi di sini ya. Ini adalah gambar fungsi Hx tadi ya. Nah, ya. Fx-nya ini hanya tambah ini ya gitu. Dia ada loncatan ya. Kalau kita lihat ya F2-nya sama dengan 2, limit X mendekati 2, geser kiri sedikit di atas, geser kanan dikit di atas ya, sama dengan 4. Jadi tetap dia tidak kontinu ya, tidak kontinu. Ini adalah fungsi Hx-nya. Yang kedua, yang juga tidak kontinu. Sedangkan yang F G ya, ini G ya, keliru. Saya keliru. Ini adalah G ya. Gx ya. Ini ya, gitu. D sama dengan 2 sama dengan 2. Jadi nggak nyambung, tetap dia tidak kontinu atau discontinue ya. Nah, sekarang untuk Hx ya, gambar merah ya. Atau ini. Hx-nya adalah ini berada di sini. Nah, ya, ini. Itu Hx-nya. Ya, ini Hx-nya itu. Jadi apa? Continue karena ini tertutup. Ya. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Atau saya gambar ini, saya gambar merah ini. Ya. Ini di Hx-nya itu di sini, ya. Nah, ini adalah Fg. Jadi sama dengan 4 ya, sambung. Ya. Dia menutup ini. Ya. Kalau Gx-nya belum ya, belum kontinu. Hx-nya yang kontinu. Ini yang kontinu ya. Ini adalah kontinu. Ini tidak ya. Ini enggak ya. Tidak kontinu. Ini juga
tidak discontinue ya, ini adalah continue. Gitu ilustrasinya seperti itu ya. Jadi kalau saya gerakkan seperti tadi ya, itu kenapa GX-nya continue karena dia meloncat ini. Terus kenapa HX-nya itu continue ya karena nutup di sini ya. Karena nutup di sini ya, itu. Ini HX-nya pas di sini ya. Kalau GX enggak, GX-nya itu ini loncatannya di sini. Ya, meloncat di sini ya. Kalau HX-nya adalah di sini. Gitu ya. Oke, seperti itu ya ilustrasinya untuk sini ya. Kalau ini melompat di sini ya. Mungkin ada yang perlu tanyakan? Belum ada. Itu di contoh 548 ya, pada contoh seperti itu ya, itu kamu simak sendiri ya. Tentukan konstanta A dan B, sehingga fungsi itu fx sama dengan AX kuadrat ditambah B per X min 2, untuk X lebih kecil dari 2, dan 2 min 3X untuk X lebih besar sama dengan 2, continue, sehingga F continue pada R. Ya. Ya sama dengan tadi ya, itu di X sama dengan 2 yang jadi problem. Coba kita selidiki ini soal nomor ini ya, soal nomor 15 ada seperti ini. Selidiki kontinuitas ini. Coba ini kan kalau kita selesaikan itu kan jadi ini. Yang di atas jadi X plus 3, perkaliannya 2, 3, jadi min. X min 1 kali X min 2.
Ini ya, benar ya. Dibagi dengan nilai mutlak dari X plus 2. Nah, ada nilai mutlaknya ini ya. Ya. Nah, ini kan kalau X-nya adalah ini ya. Kalau nilai mutlak ya, kalau X-nya adalah lebih besar sama dengan 0, maka nilai HX-nya adalah ini. Ya. Itu sama dengan X min 2 kali X min 1. Ya. Kalau positif berarti ini ya. Ini jadi positif ya. X plus 2. Ya. Berarti apa ini? Discontinue ya. Atau tidak continue di X sama dengan min 2 ya. Min 2. Karena D sama dengan min 2 itu enggak. Enggak ya, positif ya. Ini positif ya. Kalau X bersama dengan 0 ya. Kan ini di sini domainnya ini ya. Ini kan enggak ada ya. Untuk X lebih besar sama dengan 0, maka fungsinya adalah X plus 2. Ini memang dia discontinue di X sama dengan min 2. Tapi min 2 tidak termasuk domain. Yang kita bicarakan adalah X lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi ini continue ya. Ya, continue. D sama, loh ini kan Pak, D sama dengan min 2 itu sama dengan 0 penyebutnya. X sama dengan 2 di luar tuh ya. Di luar ini ya. X lebih besar sama dengan 0 ya gitu. Jadi dia continue ya. Ini continue. Ya. Kamu lihat nanti apa? H2-nya adalah apa? Ini kan selalu positif ya. Ya kalau di atas 0 enggak apa-apa ya. Yang ini kan enggak mungkin 0 ya. Ini kan enggak mungkin 0 itu. Untuk X positif kan enggak mungkin 0. Kalau ini 0 enggak apa-apa. Ya. Dia continue ya. Continue. Terus nanti kalau untuk X lebih kecil dari 0. Coba kita tinjau X lebih kecil dari 0. Maka nilai HX-nya adalah itu sama dengan, ini tetap ya, turekan aja biar kelihatan ini. Bisa dicoret apa enggak. Artinya limitnya ada apa enggak. Ini dibagi dengan, kalau ini lebih kecil berarti ini kan min ya itu ya. Min X plus 2. Ya. Dan juga continue kan ini ya. Ya ini kan pada saat X-nya 2 ya, itu 0 ya, di bawah 0. Padahal ini X2 enggak termasuk ini ya. Jadi dua-duanya continue ini, sehingga fungsi ini kan continue ya. Bisa kamu lihat ya di sini, itu kan selalu positif ya. Tidak mungkin negatif ini. Selalu positif ya. Apapun yang terjadi ini selalu karena nilai mutlak. Ya ini apakah tidak mungkin 0? Apakah mungkin 0? Tidak mungkin ya ini. Kan tidak mungkin 0 ini. Berapapun nilai X-nya tidak akan terjadi 0. Ya. Sehingga aman ya, aman. Apakah 2 atau min 2 tetap ya. Kalau yang di atas 0 nggak masalah ya gitu. Yang problem adalah kalau yang di bawahnya 0 ya. Sebagai penyebut itu dia 0. Itu yang jadi problem ya. Boleh ya. Ini saya sepintas saja ya. Coba sekarang kita lihat soal yang ke-17. Nomor 17 ya soal ini. Saya tuliskan aja ya. Halaman 133. Saya punya fungsi ini.
diberikan fungsi ini fx sama dengan kx kuadrat. Ini berlaku untuk x lebih kecil sama dengan 2. X lebih kecil sama dengan 2. Dan yang satunya adalah 2x plus k sama dengan 2x ditambah dengan k. Ini berlaku untuk x lebih besar dari 2. Pertanyaannya, dapatkan nilai k sehingga f kontinu di mana-mana. Ya. Pertanyaannya adalah k sama dengan berapa ini sehingga kontinu. Ya. Ini, ya. K sama dengan berapa ini? Ya. Sehingga ini ya, fx kontinu di mana-mana. Fx kontinu. Ya. Kontinu di mana-mana ya. Artinya di semua x ya. Di mana-mana ya. Nah, ini yang kalau kita lihat ya, selain 2 lebih kecil sama dengan 2, ini kan tidak masalah ya. Ini kan polinomial. Ingat ya, polinomial itu kontinu di mana-mana. Demikian pula dengan lebih besar dari 2. Ya. Sehingga yang kita perlukan adalah yang kita selidiki adalah ini. Kamu selidiki di x sama dengan 2 itu. Selain 2 nggak apa-apa ya. Ya. Ini yang kita selidiki ya. Kalau di selain ini kalau kita lihat ya, x lebih kecil dari 2, lebih besar dari 2 itu enggak masalah ya gitu. Di sama dengan 2 itu yang masalah ya. Dengan memberikan nilai k yang berapa supaya ini kontinu. Jadi kalau kita lihat misalnya itu kalau k-nya 1 ya gitu ya, x kuadrat 2x plus 1 apakah kontinu? Belum tentu ya. Coba kita lihat ya di ini ya. Ya. Kalau kontinu kan limitnya harus sama ya, sama dengan ini. F2-nya berapa ini? F2-nya ya. Ini adalah sama dengan yang tadi F2 dulu ya. Ikut yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Ya. Jadi sama dengan K kali 2 kuadrat. Ya. Atau sama dengan 4K. F2-nya adalah 4K. Ya. Sekarang kita selidiki. Apakah limitnya sama dengan itu? Limitnya sama dengan ini. Apa? Ada 2 ya. Untuk perhitungan limit ya. Limit untuk X mendekati 2 min fx. Kalau dia berada di 2 min, berarti ini ya, di sini ya. 2 min ini ya. Ya. 2 kurang sedikit berada di sini. Ya. Jadi sama dengan limit untuk X mendekati 2 min, ya, nilainya adalah K X kuadrat. K kali X kuadrat. Kalau 2 min dalam keadaan limit sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 kuadrat 4 ya. 4K. Ya, gitu. Sedangkan untuk 2 plus, dia berada di sini. 2 lebih sedikit berada di sini. Ini adalah 2 plus. Ya. 2 lebih sedikit. Ya. Jadi nilai limitnya adalah limit untuk X mendekati 2 plus fx itu sama dengan
Ini adalah limit untuk X mendekati 2 plus. Nah, kalau 2 plus berada di bawah ya. Ini adalah 2X plus K. Ya. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 2, ini jadi 4 plus K. Sehingga kalau continue ini harus sama semua ya. Jadi kalau continue ya. Ini kita lihat ya. Ini kalimatnya kamu ini ya. Supaya ini continue ya. Maka 4K sama dengan 4K sama dengan 4 plus 4. 4 plus 4 ya? K ya, ini plus K. 4 plus K. Ini K ya. Jadi 4K sama dengan 4K sama dengan 4 plus K ya. Supaya dia continue ya, maka ini harus dipenuhi ya. 4K itu sama dengan 4 ditambah K. Ya. Jadi K-nya harus berapa ya? 3K sama dengan 4, K-nya adalah 4 per 3. Sehingga dengan mengisi itu, nilai K-nya adalah 4 per 3, maka fungsi ini bisa continue. Selain 4 per 3, tidak continue. Ya, itu. Itu ya, fungsi continue itu. Ada yang perlu tanyakan? Nanti UTS-nya sampai sini ya. Sampai sini UTS-nya. Menyelidiki kontinuitas suatu fungsi sampai dengan bab 5. Ya. Bab 5 habis. Ya. Ini detailnya ada di buku. Kalau kamu pelajari buku secara detail nanti bisa nyata. Berarti banyak sudah selesai nih ya. Latihannya silakan latihan sendiri ya. Jadi ingat untuk ETS itu zoom-nya harus aktif ya. Videonya harus video dalam posisi on. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini berarti kan kalau mengikuti syarat tadi C-nya itu sama dengan 2 gitu ya, Pak? Ini sama dengan C. Yang C-nya itu berarti 2. Ya. Nah, itu 2-nya tadi dari mana ya, Pak? Dari sini ya. Ini kan di sini ya, kayak garis yang beda ya. Ini kamu lihat ya. Itu ya. Di X sama dengan 2. Itu kan jadi masalah ya. Yang X sama dengan 2. Di X sama dengan 2 ini ya. Satunya lebih kecil sama dengan, satunya lebih besar dari 2. Ya. Kalau misalnya ini lebih 2 min ya, jadi 2 itu kurang untuk 2 min 1 apa? 1 0 min 1 min 2 ke kiri ya. Itu dia ikut ini, ikut KX kuadrat. Kalau 2 plus ya, lebih dari 2 ya. 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu adalah 2X plus 2 ya. Jadi di sekitar 2 ya. Kalau 2 min ikut sini, 2 plus ikut ini. Nah, di 2 itu di 2 di mana gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk 2? Kan ini ngatur K-nya ya. Mengatur K-nya itu berapa? Ya. Jadi kalau ini berarti kan di 2 ini ada kemungkinan dia discontinue, ada continue ya. Sehingga C-nya kan sama dengan 2. Yang kita selidiki C-nya adalah ini 2. Ya. Karena di 2 itu yang timbul pertanyaan. Selain 2 misalnya kamu lihat ya ini misalnya 1 ya. 1 ya. Ini 1 ini sini. Berapapun K itu continue karena polinomial. Polinomial itu kan continue apa? Limitnya sama dengan F-nya ya. Sebelumnya kan polinomial itu kan nilai limitnya sama dengan nilai F-nya. Nah, kalau ini polinomial ya, KX kuadrat ya, berapapun K-nya itu misalnya K-nya itu 10 ya, 10X kuadrat ya juga continue ya.
20 X kuadrat kontinu, 100 X kuadrat kontinu. Karena misalnya kalau 100 ya, F1 ya, F1 sama dengan 100 kali 1, ya, sama dengan 100. Limitnya juga 100 kali 1. Dan di sini kalau 2 plus, 2 lebih, dia harus mengikuti. Nah, yang 2 itu yang ini. Sehingga kita selidiki 2-nya itu. F2-nya adalah 4K ternyata. Nah, ketemu K-nya adalah 4/3. Jadi kalau kita isi K 4/3, ini akan kontinu. Coba kita cek. Kalau selain 4/3, tidak akan kontinu. Coba. Ya. Ingat ya, 4/3 ya. K-nya adalah 4/3. Saya sekarang kita F sama dengan KS kuadrat. Sudah di ini ya. Tadi K-nya 4/3. Tapi enggak kita ikuti. Misalnya adalah K-nya 2 lah. Ya. 2X kuadrat. Untuk X lebih kecil kan ya? Lebih kecil sama dengan 2. Nah, kita ikuti ya. Nggak percaya aku paling ini apa abal-abal ya. Gitu ya. Terus ini 2X plus K, berarti 2 ya. Ini kan 2 ya. Tadi kita isi 2 ya, K-nya 2. Ini 2X kuadrat, ini 2X plus 2, K-nya 2. Ini 2X plus 2. Ini untuk X lebih besar dari 2. Nah, coba sekarang di 2 ya, di 2. F2-nya berapa ini? Selain 2 ya, ya kalau selain 2, ini kontinu ya. Selain 2 kontinu, 1, 2, 3, 1, 0, min 1, kontinu ya. Tapi yang di 2-nya itu yang F2-nya berapa? F2 berada di atas ya. 2 kali 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Terus limitnya. Limit X mendekati 2 positif ya. 2 positif dulu lah. Fx ya. Ini adalah sama dengan limit untuk X mendekati 2 positif. Kalau 2 positif lebih ya, berada di sini. Di sini ya. 2 positif ya. Jadi nilainya adalah ini ya. Ini adalah 2X ditambah 2. Masukkan X yang sama dengan 2 positif dengan ini sama. Ini sama dengan 2 kali 2 ditambah 2. 6. Ya. Sedangkan untuk ini, nilai limitnya itu. Limit untuk X mendekati 2 negatif, 2 min Fx. Kalau 2 min, posisinya adalah berada di ini. Kalau pas 2 di sini juga ya. Berarti ini adalah sama dengan limit untuk X mendekati 2 min, ya, 2 kurang sedikit, fungsinya adalah 2X kuadrat. Kalau diisikan sama dengan 2 kuadrat 4 sama dengan 8. Nah, tidak sama, tidak punya limit ini, ya. Ya, dia tidak punya limit itu. Ya. Kenapa? Karena nggak sama. Ya. Jadi sebenarnya tidak punya limit. Ya. Kan harus sama. Limit mendekati 2 plus dan 2 min harus sama. Ya. Nanti kamu coba ya, untuk K-nya 3, K-nya min 1, atau K-nya setengah itu tidak akan pernah ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya, K-nya adalah, mau lagi, 4/3. Untuk K-nya adalah 4/3. Coba kita lihat ya. Fx sama dengan, berarti kan ini ya. Fx sama dengan 4/3 ya. 4/3 Kx kuadrat ya, X kuadrat. Ini berlaku untuk X-nya adalah lebih besar sama dengan 2. Kebalik ya. Lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 2. Dan satunya adalah K-nya 4/3 ya.
Ini 2X plus K. X plus K. K-nya adalah 4/3. Ini berlaku untuk X-nya adalah lebih besar dari 2. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Di X sama dengan 2 ini ya. Di X sama 2. F2-nya berapa ini? F2 sama dengan, dia berada di sini ya. 4/3 kalikan dengan 2 kuadrat. Kira gini. 2 kuadrat itu kan 4 ya. 16/3 ya. Benar ya? 16/3 ya. Kalau kita isi 2 di sini. Ya. Sedangkan limitnya. Limit untuk X mendekati 2 min Fx itu nilainya adalah sama dengan, kalau 2 min ikut yang ini ya, yang atas ya. Jadi limit untuk X mendekati 2 min. Nilai Fx-nya adalah 4/3 X kuadrat. Gitu. Ya. 2 min dengan 2 sama, jadi K dan limit sama, ini masukkan sini ya, 2 kuadrat. 2 kuadrat kali 4. 4 kali 4 ya, 16 per. Gitu, ya. Terus yang selanjutnya adalah limitnya ini sama, enggak. Kalau sama berarti sudah selesai nih ya. Limit X mendekati 2 plus dari Fx. Ini adalah sama dengan 2 plus ikut yang ini. 2 lebih ya. Limit untuk X mendekati 2 plus. Ini adalah 2X ditambah dengan 4/3. Masukkan ini 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 4 ya. Ditambah dengan 4/3. Ini 4 ya. 4 kalau dijadikan per itu berapa? Per 3 12 ya. 12 ditambah 4 16. 16 per 3. Nah, udah sama. Kita lihat ini sama semua ya. Jadi continue ya, ini sama. 4/3. 16/3. Ini juga sama 16/3, sehingga limitnya ada. Ya. Pak, izin bertanya. Ya. Itu kan F2 dimasukin bukan 2 ya, Pak. Berarti itu tapi tetap dibilangnya continue, Pak. Ini kan F2, X sama dengan 2 kan berada di sini. Ini kan sama dengan ya. Ini asalnya kan dari ini. Apa? 4/3 kali 2 kuadrat. Ya. 4 kali 4, 16/3. Ya. F2-nya adalah 16/3. Nah, limit untuk mendekati 2 plus, 2 min, itu berada di sini ya. 2 min berada di sini. Jadi fungsinya adalah ini, 4/3 X kuadrat. 4/3 X kuadrat. Nah, masukkan ini 2 plus dengan 2 min itu ke dalam keadaan limit, ini sama dengan 2. Ya. 2 min itu 1,99. Tidak akan pernah habis ini. Tapi tidak sama dengan 2. Makanya untuk nilai fungsi itu pas di 2, tidak boleh diapa-apakan. Ya. Oh, ini nggak pernah habis ini. 1 juta kali 1 miliar kali nggak habis ya. Kan hampir sama dengan 2. Dalam keadaan ini sama dengan 2. Nah, kalau 2 plus itu adalah 2,0. Ini podo ya. Hampir sama tapi beda ya. Beda arti ini. Terakhir lu 1, bukan 9 tapi 1. Ini kan sangat kecil ya bedanya.
Ini dalam keadaan limit, ya masukkan aja X sama dengan 2. Ya. Tapi menyebabkan fungsinya berbeda ini. Kalau 2 min itu berada di atas, kalau 2 plus berada di bawah. Lebih besar. Ya. Kalau di pas 2, nah ini kan 2-nya ini berada di sini. Sehingga penyelidikan kita adalah F2 sama dengan 16/3. Limit X mendekati 2 min, fungsinya berada di sini. 4/3 X kuadrat. Ya, masukkan ini X sama dengan 2. Sama dengan 16/3. Limit X mendekati 2 min, 2 plus, ini sama dengan juga 16/3. Berarti sama. Itu konsepnya. Makanya konsep limit itu nanti untuk apa ini mengerti arti turunan atau diferensial. Ya. Tidak bisa kita misalnya menghitung limit langsung dengan L'Hopital, tidak boleh. Nanti tak nol ya, nilai nol ya. L'Hopital tidak boleh. Sama kan karena sekarang ini kita berada di konsep ya, konsep pengertian dasar. Ya, itu harus dipahami dulu. Karena nanti kalau di kuliah-kuliah selanjutnya, apalagi di TA, itu kamu menghadapi persoalan-persoalan yang perlu analisa, ya, itu jelimet, ya, harus dianalisa. Nggak bisa pakai program atau kesimpulannya itu sebenarnya nggak bisa, ya, nggak bisa. Misalnya kalau kamu belajar tentang riset operasi, ya, riset operasi itu kan ada kendala-kendala yang diberikan, ada fungsi yang diberikan sehingga dia optimal. Oh, ternyata optimalnya adalah maksimum ya, optimal maksimum ya, maksimum atau minimum ya, optimalnya itu nilainya adalah 26 miliar gitu ya, 26 miliar ya, 26 M optimalnya itu, penghasilannya itu ya, itu boleh ya, terjadi pada nilai X sama dengan 16 misalnya, 16 boleh, masih boleh, Y sama dengan 7,5, nah itu enggak boleh, karena X dan Y itu menunjukkan produksi mobil, produksi sepeda motor misalnya, atau pembangunan rumah ya tipe 36, pembangunan rumah tipe 100 dan sebagainya. Apakah membangun tipe 100 itu 7,5 unit? Kan tidak mungkin ya. Sehingga harus dibulatkan. Nah, itu dianalisa ya. Memang kelihatan sederhana, oh dibulatkan ke atas saja 8. Permasalahan yang timbul adalah kalau 8 ya. Berarti kan perumahannya itu yang tipe 100 dibangun 80 lah, tadi 75 ya. 75, sekian ya, di 76 unit ya. Loh, kalau dibangun 76 unit ternyata tanah yang tersedia itu tidak ada, tidak cukup. Jadi harus diproses apakah itu nanti dibulat 7,5 itu kalau secara teori kan dibulatkan ke atas ya, jadi 8. Tapi kalau kamu produksi sesuatu ya, misalnya membangun rumah itu ya, 7,5 jadi dibangun, dinaikkan ke atas saja jadi 8 rumah. Loh, 8 rumah itu ada ukurannya ya. Ukuran tanahnya, juga ukuran biayanya ya. Biaya yang tersedia adalah 5M. Untuk membangun 8 rumah butuh 6M. Nah, 1M dari mana? Ya gitu. Terus kalau bisa utang ya, kalau itu bisa utang. Terus tanahnya itu ya, tanah yang ukuran 100 itu berarti dia harus nambah 100 ini. Padahal ini sisa tanahnya kalau seperti itu hanya 60 meter persegi. Ya, wah kurang ini. Ya, kalau dipaksakan tidak mungkin ya. Makanya itu bisa dianalisa yang dasar ini. Proses perhitungan menghasilkan seperti itu. Nah, proses yang itu harus dianalisa sendiri. Wah, ini gimana? Guntingan lagi, dihitung-hitung lagi ya gitu ya konsepnya. Oh, ini enggak bisa dinaikkan 7 aja. Yang dinaikkan malah yang tipe 36 karena tanah itu dinaikkan aja di sini. 100-nya dipotong. Jadi 7 aja, misalnya 36 jadi yang tipe 36 jadi ditambah 1 boleh karena ini ya masih. Mungkin kalau faktor biayanya enggak masalah karena bisa utang di bank ya. Itu faktor tanahnya bermasalah. Nah, sama dengan ini ya, gitu ya. Itu konsep dari fungsi ya. Fungsinya kan banyak macam-macam ya gitu ya. Nah, fungsi itu belajar di matematika harus diberikan ini. Karena kalau nggak diberikan, saya ngajar misalnya ini bisa dipakai dengan apa? Itu apa namanya? GeoGebra ya, GeoGebra. Di klik-klik itu hasil lah, sudah hasil wah bagus hasilnya ini. Tapi nggak ngerti konsepnya dari mana ini. Kalau ini dulu kok nggak ada hasil dari mana? Nah, itu harus analisanya harus makanya harus diberikan ini pengertiannya tuh. Saya ngajarnya ya Pak, berusaha nulis ini ya. Kalau misalnya ada
ada paket terus kan selama ini saya ngajarkan meskipun tulisannya jelek lama itu ya, saya berusaha nulis ya, gitu. Karena bisa interaktif. Kalau tidak nulis nanti ini apa main tunjuk cepat ya, setengah jam 45 menit selesai jawaban gitu ya. Nggak payah saya. Tapi otomatis pengertiannya tuh enggak detail kalau ditulis ya. Itu ya. Mungkin ada lagi? Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Ingat ya, kalau menghitung limit nanti sama sekali tidak boleh menghitung aturan L'Hopital. L'Hopital nanti dibahas di semester 2 ya. Matematika 2 ini kan kalau kategori 1 kan mesti ada matematika 1, matematika 2. Nah, itu ini ya. Nanti mungkin kalau sempat saya selingi dengan ini ya, dengan apa? Bagaimana kita menggunakan ini dengan GeoGebra atau dengan paket yang lain kalau sempat. Kalau materinya itu sudah selesai ya, itu apa selingi dengan itu. Kalau belum kan materinya kan banyak, ya enggak bisa. Bisa kamu lihat di GeoGebra di YouTube untuk mendapatkan apa turunan, mendapatkan limit, gampang ya, mudah. Cuman dia paket ya, bukan konsep seperti itu. Oke, ada lagi? Dan satu lagi ya, ini apa? Vaksin ya. Vaksin nanti dilihat ya. Sampai nanti belum vaksin, nanti saya lihat di tiap sen kan ada ya. Jadi vaksin itu diusahakan paling tidak sudah vaksin yang pertama. Tujuannya apa sih? Supaya kamu sehat nanti sehat lagi. Sehat lah, semua sehat. Ya. Nanti kalau kuliah offline ya, meskipun enggak hanya 50-50 ya, 50 yang masuk, 50 yang di rumah, gantian itu ya. Itu bisa ya. Karena kuliah itu ya, itu yang kakak kelasmu itu sudah 3 semester ini loh ya. 3 semester itu online. Itu dapatnya jauh lebih sedikit daripada kuliah offline. Nah, kalau seperti kuliah offline kan interaktif ya. Saya bisa pakai ini, saya bisa pakai whiteboard, saya bisa pakai cuman ngomong dari buku, kamu nyimak, terus ini interaktif gitu ya. Kalau seperti ini kan enggak ya. Juga pengawasannya kan enggak ya. Kalau di kuliah offline kan ya kamu tidur sungkan ya, paling tidak saya harus menjagalah supaya apa jam 7 masuknya jam 7 ya, sudah harus tidurnya itu enggak boleh malam-malam ya, enggak boleh gim-giman terus ya, gitu. Ya paling enggak jam 12 sudah tidur terus fresh jam 7 ikut kuliah ya, ikut kuliah. Enggak boleh telat. Dan disiplin ya. Ya, ada disiplinnya seperti itu. Termasuk penilaian loh disiplin itu ya. Penilaian disiplin. Jadi kalau disiplin ya masuk terus, nggak bisa nitip, ya nggak bisa ini kodenya nggak bisa diakses ya sudah harus akses sendiri ya. Gitu. Jadi kalau seperti kuliah offline kan dilihat ya, yang masuk 30, mahasiswanya 40 ya. Terus loh ini kok bisa kan kamu kirim kode lewat WA gitu ya ke temanmu yang masuk ini kok yang masuk 37 atau penuh. Wah, ini kan terus di absen sama dosennya ya. Di absen ya. Amir, ada Pak. Yusuf, ada Pak. Indra, gak ada yang mengajung. Wah, ini titip ya. Kok saktimen ya? Kok saktimen ya? Tanpa ada orangnya itu. Lah kalau seperti ini kalau ini apa? Bapak saya atau kakak saya itu melihat saya seperti ini ngajarnya, wah ini Pak Suti ini saktimen ya. Suti ini saktimen ya. Ngajar sok koyong ini. Dulu kan belum ada seperti ini ya. Karena zamannya sudah sekarang seperti ini. Nah, kalau kuliah offline kan ya kok saktimen ya, nggak ada orangnya kok bisa absen. Ya. Kok bisa hadir kayak. Kalau dulu kuliah offline kan harus ada tanda tangan juga ya. Tanda tangan yang apa? Off ya. Kok bisa tanda tangan. Ya. Jadi perlu ya. Jadi jangan sampai nanti kuliahnya online terus ya, nggak bisa jalan. Apalagi nanti kalau kamu ini sudah semester akhir nyusun tugas akhir, apa yang mau saya susun itu? Apa yang mau saya utarakan kalau sudah ini apa semester yang banyak tugas itu ya, nggak pernah diajari ya, juga harus ini. Tapi kalau offline kan bisa menghadap dosennya masing-masing ya, menghadap ke ruangan, Pak ini saya kesulitan nih Pak, diterang oleh dosen. Ini loh, ini maksudnya ini kamu harus kerjakan ini. Kan interaktif ya, nanti tanya, ini gimana Pak ini lakukan ini sudah coba dulu, gitu kan? Coba dulu nggak itu datang lagi ke dosen ya, pasti diberi petunjuk sama dosenmu. Dosenmu mungkin nggak bisa, tapi dia punya pengalaman ya, punya pengalaman mengerjakan sesuatu. Pengalaman kan penting ya. Oh ini saya harus gini,
Ini saya harus melakukan ini. Itu penting pengalaman. Dan itu diperoleh kalau kamu nanti sudah sering melakukan. Ya. Selama ini kan dari SMA ya, SMA itu mungkin pengalamannya belum ada. Anggap aja belum ada. Sekarang perguruan tinggi banyak pengalaman. Ini mungkin di SMA nggak dia jelaskan ini ya tentang ini ya. Ini di SMA enggak ini ya. Ini semua itu ya. Enggak, pokoknya limit itu gini gitu ya. Apalagi kalau kelas 3 kemarin kamu kan online ya. Enggak dijelaskan sama sekali. Pokoknya gini sambil tiduran sudah lulus ya. Nilainya itu 8,5 9,5 ya. Oh, ternyata gitu. Nah, kalau di perguruan tinggi itu harus ini. Banyak memang dosen yang nggak pernah ngajar tuh akeh loh ya. Masih koncoku juga banyak. Ngasih alamat YouTube, ngasih itu sudah nggak itu. Memang boleh ya. Oleh online itu boleh. Jadi gini, malah ini seharusnya itu maksimal ya. Maksimal itu 50% untuk Zoom ini ya, untuk ini. Istilahnya itu adalah kuliah yang sinkron ya. Jadi bisa interaksi seperti ini. Ini saya tutup ya. Biar kelihatan. Jadi sinkron dan asinkron. Ya. Kalau sinkron itu ya seperti ini ya. Kita pakai Zoom atau kita pakai Google Meet atau apa ya, itu pokoknya bisa ini. Kalau asinkron ya kasih tugas ya, kasih video, kasih materi, pokoknya ada materi dan dikasih tugas itu boleh. Nah, itu maksimal 50%. Itu kalau sudah online offline sungguhan itu 30% boleh. Selebihnya enggak boleh. Tapi nanti saya berusaha untuk 100% ya. Kalau nggak 100% paling nggak 75% offline sudah ini ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi boleh nggak apa-apa itu. Cuman ya udah teman-teman gitu ya. Terus kasih materi tok, ya. Kasihkan buku, terus belajar sendiri, kasih tugas. Nah itu nggak tahu kamu ya. Pokoknya mengerjakan tugas, ya, pokoknya ini ya, itu aja. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini kuliahnya jam 9 ya masih belum ngantuk ya. Diusahakan ini, usahakan. Dan lagi ya, ITS harus ikut ya. Jangan sampai tidak ikut. Ngurusnya bulat ya. Jadi untuk ITS vaksin diperhatikan ya, langsung diupload ya. Dia apa? My Student Connect. Nanti di ACC oleh dosen walimu. Ya. Itu otomatis nanti vaksinnya ketahuan. Tujuannya apa? Supaya sehat semua nanti bisa kuliah offline. Mendikbudnya kan Pak siapa ini? Mas apa sih Mas apa? Siapa? Mendikbud itu. Nadiem Makarim lah. Nah, itu juga pusing nggak itu mengeluh di ini. Ya opo, kalau seperti ini terus nggak mungkin ya, gitu. Memang ada kampus merdeka ya di mana-mana, tapi tetap aja offline itu perlu bertatap muka dengan dosen itu berapa persen itu harus dibimbing oleh dosenmu, harus dibimbing oleh. Bayangkan ya kamu kalau nggak tahu apa-apa terus nggak ono ayah ibumu, itu nggak tahu apa-apa kan ya. Apa yang saya lakukan apa yang baik atau enggak. Makanya tujuannya itu ya. Mungkin kalau tahun depan sudah offline itu nggak boleh banyak-banyak, ya oke lah 50% di rumah, 50% di kampus, gantian, setengah semester sudah. Kamu interaksi dengan dosen, dengan teman-teman ya. Manusia kan makhluk sosial ya. Nggak mungkin hidup sendiri, nggak mungkin. Masuk pacaran melalui online. Kamu nggak pernah kan ketemu sama teman-teman ini sekelasnya itu ya. Kecuali yang dari SMA sama itu mungkin ketemu ya. Bisa ketemu. Kalau yang lain SMA kan nggak ketemu, nggak tahu, cuman hanya gambar-gambarnya saja. Orangnya nggak tahu bagaimana bentuknya, tinggi badannya bagaimana, apakah gemuk atau kurus atau apa enggak. Ya mudah-mudahan bisa offline, meskipun kalau offline itu agak ketat ya, dan nilai juga agak ketat, tapi manfaatnya sangat banyak. Enggak ini seperti misalnya kalau offline, jadi offline itu tetap di classroom itu tetap harus ada. Sudah diinstruksikan sama rektor harus ada tetap. Jadi paling tidak itu minimal 30% ya. Minimal. Maksimal tidak tahu berapa. Jangan 100% online jangan. Ya. Atau maksimal 30% tidak tahu. Atau 50%. Kalau di sini dulu awal-awal instruksinya adalah maksimal 50% ya. Kuliah sinkron. Yang lain itu asinkron. Tapi kalau saya tetap lebih banyak sinkronnya ya, seperti ini ya, tatap laptop seperti ini ya. Gitu ya.
Itu. Mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan? Nggak ada? Ya, Permisi Pak, ya, ya. yang tadi boleh saya mau SS Pak. Apa? Yang tadi coret-coretannya saya mau belum screenshot Pak. Oh, alah. Dulu mau hilang ya, CC. Tahan. Atau bisa juga ini kamu kirim di grup juga boleh kan. Ini mau wetpad ya. Jadi saya ulang dari awal ya. Tapi ini udah retoretan ini ya. Jadi ini nggak saya rekam soalnya kalau takutnya nanti kalau saya rekam nanti tahun ngarep tak kayak ngajar ini, tak kayak ngajar itu kan nggak enak ya. Nggak pernah saya rekam, nggak pernah saya simpen ini tulisan ini. Jadi langsung saya seperti itu. Udah ya ini ya satu yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, terus ini yang ketujuh. Ini contoh tadi ya, kalau K-nya tidak sama dengan 2 ya. Oh, tidak sama dengan 3/4, benar tetap ini. Bisa kamu nanti K-nya 10 atau berapa, coba. Ini yang ke-8 ini ya, kalau 3/4 ternyata memang dia sama semua. Ya. Nah udah ya, sampai dengan 8. 8 ini. Ini maksimal ternyata 20, nggak tahu sekarang sudah. Saya pernah ngajar sampai apa 21, nggak itu. Nggak bisa. Maksimal ini, Zoom ini menyediakan ini. Whiteboard itu 20 whiteboard. Tapi nggak tahu sekarang sudah lebih mungkin nggak tahu. Waktu itu saya ngajar ini, ngajar 3 SKS langsung, jadi 3 kali 150 menit itu berarti berapa itu? 2,5 jam ya, 2,5 jam. Ini pakai ini sampai dengan 20 apa halaman, terus 20 ke halaman 21 nggak bisa. Ya sudah, akhirnya saya selesai aja, sudah cukup. Sudah. Oke gitu ya. Ada lagi? Oke, diam berarti nggak ada ya. Kalau begitu, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.